Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalimatnya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Contoh yang menunjukkan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Contohnya kalau kita dilihat dari bilangan hari-hari akhirat. Hari-hari dunia kan 1000 tahun sebanding dengan 1 hari. Sampai begitu melbu menghari akhirat, 1000 tahun nang dunia nang kana sedina. Wow. Di akhirat 1000 tahun dunia hitungan nang akhirat nembe sedina. Sampai-sampai saking medine dheweke, saking medine dia pernah bercita-cita menjadi orang miskin. Kalau menurut riwayat kan sebetulnya dia adalah satu-satunya orang kaya tapi punya cita-cita pengen jadi miskin. Derek jadi wong miskin pengen sugih ora dadi. dia orang kaya tapi cita-citanya miskin, sehingga pada suatu kali kumpulkan semua harta bendanya, kumpulkan semuanya oleh dia, mulai dari emas, dinar, uang, dan kumpulkan semuanya. Begitu dikumpulkan, ia belikan semuanya itu untuk membeli kurma busuk. Begitu dikumpulkan kabeh, uangnya itu semuanya disuruh membelikan yaitu kurma busuk. Tujuannya apa? Nek tuh kurma busuk, ora payu, dheweke bangkrut wis ora duit terus jadi miskin. Seperti itu coba, Masya Allah ya. Wah, akhirnya kemudian menumpuk kurma busuk di depan rumahnya. Akhirnya menumpuk kurma busuk di depan rumahnya sampai membentuk gunungan yang tinggi. Lantas, begitu dia selesai memberikan itu semuanya, dia istirahat. Alhamdulillah, aku berhasil menjadi orang miskin. Tapi selang 1 hari, selang 2 hari, 2 hari berlalu, tiba-tiba ada yang datang dari negeri Syam, negeri yang jauh, menuju kota Madinah. Yaitu di sana, yaitu dia utusan dari seorang raja di negeri sana. Begitu sampai di kota Madinah, ternyata kemudian dia mencari kurma busuk. Tujuannya nggo pengobatan herbal. Dan pada saat itu kurma busuk sudah dipul di rumahnya Abdurrahman bin Auf secara tidak sengaja. Sehingga pada saat itu semua orang tatkala kemudian ditanyai kemudian apakah kemudian kau memiliki kurma busuk, tidak ada di kota Madinah ini yang memiliki kurma busuk kecuali Abdurrahman bin Auf. Silakan engkau datangi sana. Apabila kemudian di depan rumahnya terdapat gunungan-gunungan yang banyak, itulah kurma busuk dia. Lantas begitu sampai di sana, hadirlah kemudian di hadapannya. Lantas singkat cerita, tawar-menawar, malah kemudian dibeli. Singkat cerita, kata kemudian Umar Abdurrahman bin Auf pada saat tatkala kemudian ditawar harga kurmanya, dia cuma bengong. Bengong malah nang sing tuku ndarani kowe ora cocok regane. Padahal bengong iki bingung. Aku cita-cita miskin kok malah gagal. Malah ana wong garep tuku kurma, sehingga dia cuma diam. Tatkala kemudian orang yang mau beli itu menawarkan harga. Bagaimana kurma busukmu itu aku beli sekian, cuma dia bengong. Sambil kemudian, astagfirullah, aku gagal kita di wong miskin. Dianggapnya oleh pembeli, dianggapnya dia tidak setuju dengan harga yang ia tawarkan. Singkat cerita, orang yang beli, ya sudahlah, kalau kamu diam saja, aku beli 10 kali lipat, ini uangnya. Oh, Masya Allah ya, akhirnya dibeli 10 kali lipat. Wah, akhirnya dia gagal. Begitu dia gagal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek dek sujud syukur ya. Masya Allah ya. Ini gitu, wah Masya Allah. Nah, ini contohnya yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia orang yang memiliki dunia banyak, tapi sangat takut apabila kemudian dia seakan-akan kebaikannya dibalas di dunia. Tapi bukan berarti wong Islam orang disuki uli. Boleh saja kaum muslimin kemudian memiliki kekayaan, boleh saja kemudian kaum muslimin memiliki harta benda yang banyak, boleh. Selama kemudian harta bendanya itu memang untuk tujuan hal-hal yang memang bernilai di sisi akhirat, maka itu berpahala besar di sisi Allah. Maksudnya seperti itu. Dan balik ke sini, di sini. Fa'inna dunya wal akhiratu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalimatnya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Contoh yang menunjukkan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Contohnya kalau kita lihat
dilihat dari bilangan hari-hari akhirat. Hari-hari dunia kan 1000 tahun sebanding dengan 1 hari. Sampai begitu melbu menghari akhirat, 1000 tahun nang dunia nang kana sedina. Wow, di akhirat 1000 tahun dunia hitungan nang akhirat nembe sedina. Bayangkan kalau suatu saat Anda hidup di akhirat cuma 7 hari, berarti berapa umur Anda? Berarti 1000 kali itu 7. Ini menunjukkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dari bilangan hari-hari saja yang terkumpul di bilangan akhirat, ini menunjukkan lebih baik dan lebih kekal. Nek nang dunia kan ora, 1000 tahun bandingannya siji. Bayangkan kalau suatu saat kemudian ada hamba Allah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hari-hari akhirat melalui kematian. Lantas kemudian dia diazab oleh Allah di dalam neraka. Mulai diazab sebulan, tapi sebulan hitungannya akhirat tidak. Wah, berarti 1000 tahun kali 30. Ya, seakan-akan yaitu lamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Perbandingannya seperti itu. Ini menunjukkan lebih baik dan lebih kekalnya. Maksudnya adalah sawabullahu fi dzaril akhirah. Maksudnya adalah yaitu pahala Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Contoh, hitung-hitungan. Apakah kita memang memilih dunia, apakah kemudian kita memilih akhirat? Apakah manusia di zaman ini memang memilih dunia, apakah kemudian memilih akhirat? Kalau suatu saat di pagi hari besok, ana seorang dermawan menyediakan 1 kantong uang, masing-masing berisi yaitu 30 juta, sebanyak sekitar yaitu 150 kantong. Ini disediakan untuk orang yang jamaah subuh. Kira-kira uang pada teka ora? Wah, amin ini. 30 juta nanti sholat ya 30 juta itu ya. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan yang seperti itu. Cuma permasalahannya adalah kalau kemudian pahala akhirat tidak cash. Nek dunia ke cash, nek akhirat ke bergantung keyakinan dan tidak cash. Tapi lebih baik. Contohnya adalah yaitu panjenengan kalau suatu saat kemudian sholat sebelum subuh, sholat fajar sebelum subuh, panjenengan itu seperti yaitu memberikan yaitu onta merah. Onta merah kalau ditotal dengan uang kita hari ini itu kisaran 150 juta. Gampangannya sampai nek mangkat sholat subuh kasih kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah subuh, panjenengan mendapatkan hadiah onta merah seharga 150 juta. Nek sampean ya yakin, wong kebanyakan tidak yakin, tapi beda. Mung gede-gedenya dimingi minyak 1 kilo, mie 5, beras 1 kilo. Esok besok nakono nggak subuh ceria, wah kasih mangkat. Ya, karena permasalahannya apa? Dunia permasalahannya adalah dunia. Gitu. Timbangannya karena mereka dunia. Dan berikutnya, wayana dunia, maka sebenarnya dunia itu dania fania. Dunia itu adalah dekat dan rusak. Sing jenengane dunia ki sifatnya dekat tambi rusak. Sing maksudnya dekat kayak gini. Sampean semakin hari maka semakin menjauh dari dunia. Sampean semakin hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, perjalanan hidup manusia maka semakin menjauhi dunia. Sampai dari hari ke hari kan semakin menjauhi dunia. Sekalipun anda keseneng ngambil dunia, sekalipun anda itu sangat cinta dengan dunia, tapi hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, semakin hari semakin menjauhi dunia. Sekalipun kemudian kita tidak peduli, kita acuh kemudian tak acuh terhadap akhirat, yang namanya kemudian akhirat semakin mendekati manusia. Yang ono seminggu siki kami seminggu wingi berarti jatah hidup kita di dunia kalong seminggu. Ngesuk sebulan mening jatah panjenengan berarti kalong sebulan dan seterusnya. Berarti semakin panjenengan melangkah di dunia ini, semakin berjalannya mendekati kehidupan akhirat, semakin menjauhi dunia. Padahal dunia ki sifatnya hanyalah fana. Kising dimaksud dekat seperti itu. Fana yang rusak. Menjadi perkara apa benang dunia ki rusak warna sing kekal.
Dewek ben zaman nom isi sehat siki begitu 40 tahun wis mulai bengkek. Gigi wis mulai entek. Pendengaran lambat laun juga mulai berkurang karena yang namanya dunia memang fania, sifatnya rusak. Motor zaman biyen tahun 2000 mungkin udah abu si kinyis-kinyis. Tapi siki jadi lekak. Gitu. Kayaknya kan. Padahal memang yang namanya dunia seperti itu. Yang namanya dunia pokoknya rusak. Wong ayu aja kayak gue, semuanya wong ganteng aja kayak gue. Lambat laun ya seperti itu rusak. Ini yang namanya dunia. Wal akhiratu. Maka yang namanya akhirat adalah syarifah baqiyah. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Lantas bagaimana kemudian orang yang memiliki akal itu mengutamakan sesuatu yang fana daripada yang kekal? Mulane nang Ibnu Katsir diomongna kayak kepriwe wong nek memang dheweke ngakoni duwe akal kudune luwih ngutamakna kehidupan akhirat daripada dunia. Wong dunia timbangannya sesuatu yang rusak, sesuatu yang fana, akhirat itu adalah sesuatu yang kekal. Cuma permasalahannya adalah ini bergantung kepada keyakinan dan keimanan yang ada di dalam hati manusia. Ini kan permasalahan itu. Nek dunia sifatnya cash, nek akhirat sifatnya memang ditunda. Kelak itu akan diberikan, disempurnakan, tak kala kemudian kita berpulang kembali kepada Allah. Tapi itu adalah sesuatu yang pasti. Bedanya kan gue, nek dunia gue cash, tapi nek akhirat memang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.